Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'ithir rusuli ala anbiya'ihi. Alhamdulillahilladzi ba'ithir rusuli biayatihi al-mubayyinul halala minal harami al-mutafaddilu ibadihi bijazilil an'ami alladhi ahallalana at-tayyibati wa harramal harama ala aidi rusulihi wa anbiya'ihil kirami. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi wa man yanabi al ulumi wal hikami, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama adalah mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa mengerjakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada Nabi baginda alam, Nabi pemberi syafaat di yaumil kiamah nanti. Siapakah dia? yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah sampai zamannya ilmiah, dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang sampai seperti saat ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Jumat kami laksanakan, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Maklumat yang pertama, Ustadz, imam atau khotib pada hari ini, pada siang ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Hafiz LC MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang akan mengumandangkan azan akan dikumandangi oleh akhina Lutfi Syah Alam. Waktu zuhur pada hari ini tepat jam 11:51 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau bagi para jamaah yang ada di belakang untuk mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu guna memberi kenyamanan bagi jamaah yang baru datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa innad dunya qad irtahalat mudabiratan wa innal akhirah qad irtahalat muqabilatan wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawm amalun wala hisabun wa gadan hisabun wala amal. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini senantiasa bergerak meninggalkan kita. Semakin hari kehidupan kita di dunia ini akan semakin berkurang. Wa innal akhirah, dan sebaliknya kehidupan akhirat, qad irtahalat muqabilatan, semakin hari akan semakin mendekat kepada kita. Wa likulli minhuma banun, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat masing-masing memiliki pengikut. Fakunu min abna'il akhirah, maka beliau menasihatkan, jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan sekali-kali menjadi pengikut dunia. Fa innal yawm, karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini, kata beliau, amalun wala hisabun, kesempatan kita untuk beramal yang sebanyak-banyaknya, kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, untuk kita tabung dan kita tuai hasilnya kelak di akhirat nanti. Wa qadan hisabun wala amal, kehidupan di dunia ini tempat kita beramal dan tidak ada perhitungan. Sedangkan kehidupan di akhirat, kata beliau, hisabun, hanya ada perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak kebaikan-kebaikan selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Caranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan berbagai macam cara kepada kita untuk mengumpulkan, untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Salah satu di antara anjuran beliau
terdapat di dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-25, hadis yang ke-24 dari sahabat Abi Malik Al-Harith Ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Malik Al-Harith Ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya, wal qur'anu hujjatul laka aw alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada banyak sarana-sarana kebaikan, ada banyak sarana-sarana amal soleh yang bisa kita tempuh untuk mengumpulkan kebaikan yang berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman. Bahwasanya kesucian, kebersihan atau bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Perlu kita ketahui bahwa ketika Allah dan Rasul-Nya menggandengkan suatu perkara dengan keimanan, maka ini menandakan bahwa perkara tersebut akan menandakan kuat dan lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tuhur, kebersihan, adalah bagian daripada keimanan. Menurut para ulama, setidaknya ada dua penafsiran daripada ulama terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman, yang dimaksud adalah bersihkanlah keimanan kalian daripada kesyirikan, daripada kemaksiatan, daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, membebaskan keimanan kita dari berbagai macam perbuatan syirik, sehingga ketika kita melakukan amalan, maka amalan kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan amalan dengan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, amalan yang kita lakukan pada saat itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, at-tuhuru syatrul iman, yang dimaksud adalah bersuci, yaitu berwudu atau tayammum ataupun mandi wajib. Salah satu di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah as-salah. Sehingga at-tuhur yang dimaksud di situ adalah berwudu. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menyukai kebersihan, orang-orang yang suka bersuci. Salah satu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai
orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat menyukai orang-orang yang suka bersuci. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, tamla'ul mizan. Pahalanya akan sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Akan memenuhi timbangan amal kebajikan kelak di akhirat nanti. Sehingga ini merupakan anjuran kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat pujian alhamdulillah. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihi salam. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Nuh tidak pernah menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma akala ta'amun qattun illa wa yahmadullah. Beliau tidak pernah mencicipi makanan kecuali beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, innahu kana 'abdan syakura. Demikian halnya kita di dalam keseharian kita hendaknya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa innallaha la yardha 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan sangat meridai seorang hamba idza akala al-aklata fayahmadullaha 'alaiha. Ketika dia memakan makanan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yashrabu asy-syurbata fayahmadullaha 'alaiha. Lalu kemudian dia minum minuman dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sangat ridha dengan hamba yang melakukan hal yang demikian. Lalu yang selanjutnya, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Zikir atau ucapan subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Pahalanya akan memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan, ada dua kalimat khafifatani 'alal lisan, yang ringan diucapkan, thaqilatani fil mizan, namun keduanya sangat berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman, dan kedua kalimat tersebut sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, subhanallahil azim walhamdulillah. Kedua kalimat tersebut adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Lalu kemudian kalimat walhamdulillah. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Wassalatu nur. Salat adalah cahaya. Pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zulma, akan ada kegelapan. Demikian pula di alam kubur akan ada kegelapan, sehingga yang akan menjadi cahaya bagi kita pada alam kubur dan di hari kiamat kelak nanti adalah salat yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan.
Namun salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menjadi cahaya bagi kita, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti. Imam Al-Marzibani mengatakan bahwa idza aradal musalli, apabila seseorang yang melaksanakan salat ingin salatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yahtaju ila arba'i khisalin, maka dia membutuhkan 4 hal untuk diterima salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Saat kita melaksanakan salat, maka kita berusaha sekuat mungkin untuk menghadirkan hati kita dengan memahami bacaan-bacaan salat yang kita baca, sehingga itu akan membuat kita kemudian semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syuhudul aqli. Untuk membuat salat kita kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh untuk menghadirkan pikiran kita, karena banyak orang yang salat jasadnya di masjid namun pikirannya kemana-mana. Oleh karenanya beliau mengatakan, idza aradal musalli an turfa' lahu salatuh, kalau kita ingin diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan pikiran kita saat kita salat, konsentrasi, fokus dengan salat kita. Maka insyaallah dengan demikian kekhusyuan dalam salat akan tercapai. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah khudu'ul arkan. Pada saat kita salat, maka kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tumaknina, tenang, jangan tergesa-gesa. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, lalu ada salah seorang sahabat masuk ke dalam masjid dan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dengan kecepatan yang tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat tersebut ketika selesai salat, "Ta'al, kemari." Lalu Nabi mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Aneh. Sahabat ini sudah melaksanakan salat 2 rakaat, namun dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Kenapa demikian? Karena sahabat tersebut melaksanakan salat dengan kecepatan yang tinggi, tidak tumaknina dalam salatnya, sehingga dianggap belum melaksanakan salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat adalah khudu'ul jarawari. Saat kita melaksanakan salat, maka anggota tubuh kita hendaknya juga tenang, tidak sembarang yang kita lakukan dalam salat. Jangan melakukan gerakan-gerakan di luar salat, membunyikan persendian, menggaruk hal-hal yang tidak perlu. Ini semuanya akan mengurangi kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru diya, dan kesabaran adalah merupakan cahaya. Kalau salat adalah nur, cahaya yang tidak panas. Sedangkan as-sabru diya, diya dalam bahasa Arab artinya adalah cahaya yang mengeluarkan panas. Karena ketika kita sabar, maka akan ada hal-hal yang sangat tidak kita inginkan.
Kesabaran terbagi menjadi 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan ketaatan pasti kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak. Lalu yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, juga pasti tidak akan enak kita rasakan. Demikian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ini juga berat, sehingga diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersabar maka kita akan merasakan panas. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Al-Qur'an itu adalah bisa jadi menjadi pembela bagi kamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang meringankan kamu, atau sebaliknya, hujjatul lak aw alaik. Dia menjadi penuntut yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita bermuamalah dengan Al-Qur'an, apakah positif atau negatif. Kalau kita bermuamalah dengan Al-Qur'an secara positif, maka insyaallah Al-Qur'an akan menjadi pembela kita yang meringankan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hisab. Akan tetapi sebaliknya, jika kita meninggalkan Al-Qur'an, jika kita melalaikan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi penuntut yang akan memberatkan kita kelak di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia, setiap kita dalam kesehariannya, yaghdu, senantiasa berusaha. Ada yang berusaha famu'tikuha, dia membebaskan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kebajikan. Au mubikuha, dan juga ada orang yang berusaha senantiasa melakukan amalan-amalan, namun amalan-amalan tersebut tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjerumuskan dia ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. I'lamu ayyuhal muslimun bi anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.